Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Titi Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Bagaimana merumuskan visi guru penggerak? Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Nah, apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif merupakan paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana positif dan apresiatif. Pada pendekatan ini akan dilakukan dengan mengidentifikasi hal positif yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal positif tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan ide strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, tahapan yang digunakan adalah model Bagja. Model Bagja adalah manajemen perubahan yang terdiri dari B, A, G, J, A. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Adapun visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan kreativitas murid dan berwawasan global. Adapun komponen visi tersebut, yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas adalah pola perilaku murid untuk menciptakan pemikiran sehingga menghasilkan ide-ide, kegiatan yang unik dan menarik minat banyak orang atau sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan baru dalam upaya pemecahan masalah. 2. Berwawasan global. Murid mampu mengikuti perkembangan global baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membuka wawasan dunia luar, serta mengambil segi-segi positifnya untuk pengembangan diri. Berdasarkan indikator tersebut, maka maksud dari visi ini secara keseluruhan adalah mewujudkan murid yang memiliki kemampuan untuk memberikan gagasan baru dalam upaya pemecahan masalah, serta mengikuti perkembangan global baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membuka wawasan dunia luar, serta mengambil segi-segi positifnya untuk pengembangan diri ke depannya. Ibu bapak guru hebat, untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya-upaya kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis kekuatan untuk bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Dalam menyusun prakarsa perubahan, saya menggunakan kanvas atap, yaitu yang pertama adalah A, awal aset. Aset yang dimaksud di sini adalah 1. Tenaga pengajar dan pengelola yang kreatif dan inovatif. 2. Murid yang aktif, kreatif, dan cakap. 3. Kurikulum pramuka yang sudah ada. Kedua, T. Tantangan. Tantangan yang dimaksud di sini adalah 1. Tingkat kesadaran seni guru dan murid sangat tinggi. Yang kedua, keterbatasan anggaran dan SDM yang dapat mempengaruhi pelaksanaan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, membangun motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif sehingga muncul jiwa kreativitas dan wawasan global. Ketiga, A. Aksi. Aksi yang dimaksud di sini adalah 1. Membuat materi untuk kegiatan ekstra pramuka mengacu pada SKU. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan guru dan pengelola ekstrakurikuler pramuka. Yang ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka. Keempat, P. Pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud di sini adalah 1. Mengukur perkembangan murid tentang nilai kreativitas dan wawasan global dalam kegiatan ekstrakurikuler. 2. Mengevaluasi program kegiatan pramuka. Dan yang ketiga, berbagi praktik baik dengan sekolah lain. Berdasarkan hal tersebut, saya mendapatkan prakarsa perubahan sebagai berikut. Pernyataan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Melaksanakan kegiatan pramuka yang mewujudkan kreativitas murid dan berwawasan global.
Adapun tahapan bagja yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Prakarsa perubahan, pelaksanaan kegiatan pramuka yang mengembangkan kreativitas murid dan berwawasan global. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Pertanyaannya adalah, 1. Apa tujuan utama dari melaksanakan kegiatan pramuka yang mewujudkan kreativitas murid dan berwawasan global? Yang kedua, bagaimana melaksanakan kegiatan pramuka yang mewujudkan kreativitas murid dan berwawasan global? Adapun daftar tindakan yang dilakukan adalah 1. Mempelajari literatur dan diskusi dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi tujuan dan relevansi pelaksanaan kegiatan pramuka yang mengembangkan kreativitas murid dan berwawasan global. 2. Berkonsultasi dengan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan rekan sejawat untuk mewujudkannya. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, kuartir, pembina pramuka, dan lain-lainnya. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Pertanyaannya adalah 1. Pengalaman apa yang telah berhasil dilakukan sekolah dalam mewujudkan kreativitas murid dan berwawasan global? 2. Bagaimana pihak sekolah dapat memahami lebih baik nilai kreativitas murid dan berwawasan global dan cara mengajarkannya kepada murid? Adapun daftar tindakan yang dilakukan adalah 1. Mencari referensi manajemen pengelolaan sekolah untuk mewujudkan kreativitas murid dan berwawasan global. 2. Kolaborasi dengan pihak terkait, konsultasi dengan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan rekan sejawat berkaitan dengan aktivitas yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang ketiga, melakukan studi tiru dengan sekolah yang telah berhasil mengintegrasikan nilai kreativitas dan berwawasan global murid. G. Gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan dan membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Adapun pertanyaannya adalah 1. Bagaimana jika saya berhasil dalam mewujudkan kreativitas murid dan berwawasan global? Yang kedua, apa manfaat jangka panjang dari mewujudkan kreativitas murid dan berwawasan global? Adapun daftar tindakan yang dilakukan adalah 1. Membuat brainstorming dengan tim pramuka untuk membayangkan visi dan dampak positif jika murid memahami dan menerapkan nilai kreativitas dan berwawasan global. 2. Mencari literatur dan mengidentifikasikan manfaat jangka panjang dari pengembangan kreativitas dan berwawasan global murid. Ketiga, membuat rancangan tindak lanjut berupa list pengembangan diri atau keterampilan baru yang ingin dikembangkan. J. Jabarkan. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasikan tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Adapun pertanyaannya adalah, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kreativitas murid dan berwawasan global? Kedua, kegiatan apa yang dapat mengembangkan kreativitas murid dan berwawasan global? Ketiga, bagaimana kita akan mengukur kemajuan dan pemahaman murid untuk mewujudkan kreativitas dan berwawasan global? Adapun daftar tindakan yang dilakukan adalah 1. Berkolaborasi dan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, orang tua, pihak terkait tentang program untuk mewujudkan murid yang mempunyai daya kreativitas dan berwawasan global. 2. Merancang materi kegiatan yang sesuai dengan tingkat pemahaman murid dan tujuan program. Yang ketiga, mengidentifikasi kegiatan yang dapat mewujudkan kreativitas murid dan berwawasan global. Keempat, menentukan indikator dan alat ukur untuk mengukur perkembangan kreativitas dan wawasan global murid. A. Atur eksekusi.
Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang yang terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Adapun pertanyaannya adalah: 1. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut? Kedua, bagaimana cara memperoleh dukungan dari sekolah, orang tua, dan pihak terkait mengenai program tersebut? Dan tindakan yang dapat dilakukan adalah berkolaborasi dengan pihak terkait, kepala sekolah, pengawas, rekan kerja, orang tua, lingkungan, dinas terkait, dan lain-lain untuk mengobservasi kegiatan yang saya kelola. Kedua, merancang strategi komunikasi untuk menginfokan program baik dengan pihak internal maupun eksternal. Dan yang ketiga, menyusun tim disertai job deskripsi masing-masing untuk mewujudkan kreativitas murid dan berwawasan global. Demikianlah pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak, rancangan tindakan perubahan menggunakan tahapan Bagja. Sukses dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.